Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, inilah salah satu tips ya agar kita itu mendapatkan omset puluhan juta per bulannya karena pakan-pakan alternatif yang kita berikan ini ya teman-teman. Jadi ini salah satu kunci keberhasilan kita ya. Salah satu kunci keberhasilan omset puluhan juta per bulan ya untuk di kolam terpal ya. Untuk di kolam terpal ini kita mendapatkan keuntungan per bulan itu 9 juta rupiah. Lalu di kolam beton itu sekitar kurang lebih 8 jutaan ya teman-teman. Lalu untuk di kolam tanahnya ya, nanti ini setelah video ini nanti ada lagi di kolam tanah kita ya. Di kolam tanah itu sekitar 15 jutaan ya teman-teman. Itu keuntungan kotornya ya. Jadi di sini saya mau edukasi ya. Keberhasilannya itu ada di pakan-pakan alami yang kita berikan ini. Ini hanya sebagian aja ya pakan alaminya. Maksudnya gini. Ada lagi pakan-pakan alternatif lainnya ya. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya itu pernah saya berikan pakan alami menggunakan kangkung ya. Kangkung akar ya yang hidup di air itu. Kangkung akar, lalu ada juga saya belikan lemna atau mata ikan ya di video kita sebelumnya. Lalu ada juga kita berikan sayur-sayuran dari kede-kede sampah ya, yaitu seperti kol, lalu ada sawi ya, ada tauge, ada kacang panjang pun bisa juga ya. Yang sisa-sisa dari penjual kede sampah. Jadi ini pakan yang kita berikan ya karena memang ketersediaan ini sangat melimpah di tempat kita ini ya. Dan kita pun memiliki kebun. Kebun itu khusus kita tanami daun lompong ini. Jadi ketersediaan daun lompong ini sangat banyak di tempat kita ya teman-teman. Jadi satu hari ini bisa menghabiskan 3 goni. 3 goni daun lompong untuk di kolam terpal aja. Lain lagi di kolam tanah kita itu sampai 1 becak ya. 1 becak kereta itu untuk di kolam tanahnya. Jadi kalau mau berhasil budidaya gurami atau mau memiliki keuntungan yang lebih ya, ya memang kita harus rajin ya, harus rajin mencari pakan-pakan alami. Kalau kita tidak pakai pakan alami atau pakan selingan ini ya kita rugi ya teman-teman. Budidaya gurami ini rugi. Memang untung ya, maksudnya gini, ruginya itu untungnya nggak maksimal. Karena kan kita mengandalkan pakan pelet yang semakin lama semakin mahal ya. Semakin lama semakin mahal. Bahkan pakan pelet 781 sekarang itu menginjak di harga hampir 350.000 ya per saknya. Udah sekitar 345 ribuan, hampir 350 ya hitungannya ya teman-teman. Jadi harga pakan itu sudah semakin gila harganya, sudah semakin tinggi. Jadi kalau nggak kita selingi dengan pakan-pakan alternatif seperti ini ya rugi, kita budidayanya rugi. Jadi memang ya kalau kita budidaya gurami itu harus rajin ya. Nah ini kolam tanahnya yang saya katakan tadi ya. Ini kita mencari pakan alamiah sampai 1 becak ya teman-teman. Jadi agar teman-teman tahu di sini saya berikan videonya, ini dia videonya. Jadi kita pun budidaya gurami ini bisa bertahan karena kita mencari pakan-pakan alami tersebut. Kalau mau mendapatkan keuntungan yang besar ya. Karena kalau nggak kita cari pakan alternatif ini ya sayang gitu ya teman-teman ya. Sayang karena gurami ini bisa makan pakan alternatif, kenapa nggak kita cari pakannya seperti itu. Beda dengan budidaya ikan lele atau ikan air tawar lainnya lah. Itu kan memang ikan itu memang enggak khusus makan di pakan alternatif. Kebanyakan makan pelet ataupun daging-dagingan. Kan seperti itu. Misalkan ikan nila ya. Ikan nila nggak begitu mau dia lompong ini, dia mau ajola mau ya, lemna mau, tapi untuk daun-daun lompong ini kurang ya, kurang begitu mau kalau untuk ikan nila ya.
Jadi karena gurami ini semua pakan alternatif dia mau, ya kita memang harus rajin mencari pakan-pakan alternatif tersebut agar keuntungan maksimal. Karena kan kita memang fokusnya di budidaya gurami, jadi harus kita tekuni di salah satu bidang tersebut. Jadi semalam ya teman-teman ya, saya sempat juga mencoba melebarkan sayap di ternak ayam ya, ayam kampung ya. Karena memang kita belum menguasai atau bukan bidangnya ya. Istilahnya memang gagal ya kita semalam ya beternak ayam kampung ya. Sempat memang ada saya buat di video saya tuh. Ya satu video aja itu pertama kali mulai ya. Dan nggak saya buat lagi video selanjutnya karena memang gagal dan kita rugi besar di situ. Nah, jadi kesimpulan di sini ya, edukasinya buat teman-teman semua. Apabila kita sudah bisa menguasai satu bidang ya, pertahankan bidang itu dan terus kembangkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau mencoba melebarkan sayap atau mencoba ke peternakan lainnya, itu memang perlu belajar khusus ya teman-teman ya. Atau kita mainnya skala kecil dulu lah. Ya coba-cobanya skala kecil dulu, nggak boleh langsung kayak kita semalam ya, langsung sampai sekitar berapa ribu kita beli ayam semalam itu. Jadi rugi besar di situ. Ya terkuras juga lah modal kita ya, tabungan ya terkuras lah gara-gara bermain ayam semalam itu. Jadi intinya ya, kalau kita sudah bisa menguasai, misalkan saya ini di bidang gurami ya, di bidang ikan gurami, untuk pindah ke bidang ikan lele atau ikan nila pun kemungkinan bisa gagal. Tapi kalau memang mau coba itu harus skala kecil ya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai ini merintis budidaya gurami ini, nggak saya anjurkan langsung skala kolam banyak atau skala besar ya. Kolam kecil dulu ya, atau kapasitas 100 ekor dulu, bisa nggak sampai panen ngerawatnya. Kalau kapasitas 100 ekor bisa sampai panen ya, nah, baru bisa perlahan dibesarkan. Nah, jadi seperti itu, jangan langsung buat besar dan akhirnya rugi besar juga. Jadi itu aja ya mungkin edukasinya ya teman-teman. Balik lagi ke topik guraminya ya. Ini kolamnya sebenarnya ini sistemnya gimana ya? Airnya mengalir teman-teman ya. Airnya mengalir terus dan berganti, makanya airnya jernih. Kalau dibilang air deras, ya sistem yang kita buat tidak begitu deras. Tapi bisa juga dibilang sistem air deras ya, karena airnya memang betul-betul berganti terus ya. Karena ini memang tempat pembudidaya ikan mas ya. Ini kolam yang kita gunakan ini memang kolam untuk budidaya ikan mas. Karena memang airnya itu langsung dari sumber mata air sungai dialirkan ke kolam-kolam kita ini. Nah, jadi ya airnya itu deras ya, deras, berganti terus. Nah, jadi bisa kita bilang sistem air deras, sistem semi deras. Nah, teman-teman bisa lihat ini airnya sangat bersih dan jernih ya teman-teman. Di kolam tanah ini ada 10 kolam ya, kapasitas 1200 ekor. Dan di kolam terpal yang tadi di awal video itu ada 11 kolam ya untuk di satu tempat tadi. Sebenarnya kita ada lagi 7 kolam lagi di tempat lain lagi ya, kolam terpalnya, dan kolam beton ada lagi. Untuk kapasitas kolam terpal tadi ya, yang diameter 3 itu kapasitas 650 ekor. Tebar padat ya teman-teman. Ini prosesnya kita memberikan daun lompong lagi atau pakan alternatif. Oke. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya teman-teman di video kali ini dengan harga pakan yang sudah semakin gila ya. 350.000 untuk beli eceran ya.
untuk skala kecil, tapi kita beli per ton itu lebih murah lagi ya. Jadi harus bisa mencari pakan alami ya, dengan pakan yang semakin gila. Harga pakan semakin gila, banyak petani gurami yang tumpur atau gulung tikar ya teman-teman, gara-gara harga pakan yang sudah tidak bersahabat lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu edukasi dari saya ya, pengusaha muda. Buat teman-teman, pelajari terus budidaya guraminya dan langsung terjun di skala kecil ya. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.